Siang, pemirsa sindikat kriminal siber BrainCipher yang menyerang PDNS 2 atau Pusat Data Nasional Sementara 2 meminta maaf dan mengatakan akan merilis kunci pembuka data yang terenkripsi pada hari Rabu, meskipun tidak dijelaskan hari Rabu kapan. Namun akibat serangan ransomware yang terjadi pada 20 Juni lalu ini, sebagian besar data di pusat data yang dihuni lebih dari 200 institusi pemerintah pusat dan juga daerah ini terkunci dan saat ini belum bisa dipulihkan sampai sejauh ini. Nah, ada apa di balik permintaan maaf ini? Kami hadirkan pemaparannya untuk Anda dalam segmen At Large di Metro Siang kali ini. Kita akan lihat. Yang pertama, ini adalah permintaan maaf yang pertama kali diunggah oleh sebuah akun X, Fusion Intelligence Center at stealth_mode_int. Nah, ini memang dalam bahasa Inggris, kurang lebih isinya seperti ini ya. Ransomware gang BrainCipher, ini sebuah sindikat ransomware BrainCipher ini mengumumkan bahwa mereka akan merilis kunci decryption atau encryption untuk dibebaskan pada hari Rabu. Namun di sini memang ada kata this Wednesday. Secara literal adalah Rabu ini. Tapi kalau dilihat dari countdown-nya, ini ternyata masih beberapa tahun lagi. Jadi sampai sekarang masih belum diketahui pasti. Nanti kita akan gali lebih lanjut. Dan mereka juga menekankan bahwa perlunya adanya pembiayaan dalam keamanan siber dan juga ahli-ahli yang berkecimpung dalam keamanan siber tersebut. Dan permintaan maaf ini memang dinyatakan kepada seluruh publik Indonesia. Dan kunci nanti ini pelepasannya mensyaratkan tidak ada biaya apapun alias gratis. Ini berbeda dengan sebelumnya ya pemirsa yang mereka sempat meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 131 miliar rupiah. Dan dalam tangkapan layar ini kalau kita melihat ini ada tulisan kurang lebih more important than money, only honor. Ini artinya yang lebih penting dari uang adalah kehormatan. Kita masih menyerahkan kepada Anda apa interpretasi dari apa artinya kehormatan itu lebih penting daripada uang. Nah, selanjutnya dalam unggahan tadi kalau diambil kesimpulannya ada dua tujuan utama mereka membuat statement tersebut. Yang pertama adalah mengingatkan tentang pentingnya persoalan pembiayaan industri, ini yang pertama, dan kemudian juga untuk merekrut para ahli yang kompeten dalam bidang keamanan siber. Dan ada pula pernyataan bahwa serangan ini tidak terkait dengan konteks politik dan juga ada pernyataan only a pen test with post payment. Nah, pen test ini adalah penetration test atau menguji keamanan jaringan pasca pembayaran. Itu juga bisa digali lagi apa arti dari penetration test atau post payment tersebut. Nah, ini tentunya menimbulkan gangguan pelayanan. Kita flashback sedikit. Ada kurang lebih 210 instansi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah yang terganggu karena peretasan oleh hacker ini. Nah, beberapa di antaranya adalah Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kemenkomarves, kemudian ada juga LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dan juga pemerintah daerah Kediri. Ini paling tidak yang sudah terkonfirmasi terjadi gangguan akibat peretasan yang dilakukan oleh hacker BrainCipher tersebut. Nah, lalu apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Upaya yang sudah dilakukan pemerintah antara lain adalah peningkatan hot site atau data cadangan lokasi fisik alternatif. Nah, hot site ini, kata Pak Hadi Cahyanto, akan berlokasi di Batam yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara interaktif dan juga cepat, penting dalam situasi darurat. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan hot site ini. Dan kemudian backup melalui sistem cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber Nasional atau BSSN. Ini yang menjadi pertanyaan publik pemirsa. Istilahnya kalau kita sebagai user, di handphone saja ada notifikasi backup ke cloud yang secara berkala. Namun ini data vital negara kok seperti tidak ada backupnya begitu. Itu yang menjadi pertanyaan publik. Nah, upaya pemerintah ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kita lihat ya, setiap tenan atau kementerian juga harus memiliki backup. Nah, itu Pak Menterinya aja bilang seperti itu. Ini mandatory, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional Pusat Data Nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau hot site yang ada di Batam. Itu yang dinyatakan oleh Pak Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Nah, soal hot site dan cold site ini, saya akan menjelaskan kepada Anda bedanya. Kalau cold site ini hanya menyediakan ruang fisik dengan infrastruktur dasar. Kita lihat ya, fasilitas cadangan yang tidak memiliki hardware, software atau data di sana. Jadi kurang lebih untuk memberikan gambaran di situ hanya menyediakan listrik, kemudian pendingin ruangan atau AC dan juga konektivitas jaringan. Jadi tidak ada peralatan IT ataupun data yang disimpan. Maka jika terjadi sesuatu, pemulihannya bisa makan waktu beberapa hari hingga minggu seperti yang terjadi saat ini. Sementara itu hot site ini adalah solusi pemulihan bencana yang paling canggih dan mahal karena semua infrastruktur dan data dijaga secara real time siap untuk digunakan
segera setelah terjadi bencana. Jadi memang ini tentunya lebih aman dalam menjalankan operasi kritis. Dan hot site tentu saja ini akan membutuhkan lebih banyak biaya daripada cold site. Namun tentu saja demi kedaulatan dan melindungi data vital negara ini akan sepadan dengan manfaatnya supaya tidak menjadi target empuk para hacker. Itu sedikit memberi gambaran kepada Anda pemirsa terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh Brent Cipher. Dan hingga kini data itu belum pulih. Nah, hacker sistem PDNS-2 ini meminta maaf atas ulahnya dan akan mengembalikan data yang sempat dihack ini pada hari Rabu. Lalu apa yang janggal dari kasus ini? Kita akan membahasnya dengan pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, selamat siang. Selamat siang. Ya, apakah ini wajar, Pak Alphonse, ada kelompok hacker meminta maaf tapi diselipkan pesan di situ, bahkan cenderung seperti petuah ya, bahwa harus memperhatikan keamanan sibernya, kemudian harus mempekerjakan orang-orang yang ahli. Apakah ini hal yang wajar terjadi? Beberapa kali kami berhubungan dengan kelompok peretas, ada yang dia memberikan kuncinya dengan gratis. Waktu itu ada satu situs karya disabilitas yang terenkripsi, lalu kita minta mereka kembalikan dan mereka berikan kuncinya secara gratis. Dan terakhir mereka nasihatin juga, dia kasih tahu nih, kamu website kamu disabilitas ini kelemahannya di sini, tolong dibenarkan, tolong di backup segala macam. Itu pernah terjadi. Tapi saya tidak tahu ini kasus PDN apakah berbeda dengan kasus disabilitas, atau dulu pernah ada kasus rumah sakit anak yang diretas kemudian di-encrypt kemudian diberikan kunci secara gratis juga. Dan mereka juga memberikan nasihatnya, nih ini yang harus kamu lakukan. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Brent Cipher ini kayaknya mereka minta maafnya ke rakyat Indonesia ya. Karena mereka mengakibatkan disrupsi. Aku nggak tahu apakah mereka minta maaf ke pemerintah gitu. Harusnya dari pengelola ini yang minta maaf ke rakyat Indonesia karena tidak mengamankan dengan baik gitu loh. Kalau secara literal itu Indonesian public artinya ke masyarakat Indonesia ya Pak Alphonse ya. Kemudian juga ada perubahan niat begitu yang tadinya meminta tebusan 8 juta US dollar. Kemudian akhirnya akan memberikan kunci enkripsi itu secara gratis atau cuma-cuma. Ini juga menjadi indikator yang mungkin perlu digali lagi. Tapi soal data sendiri Pak Alphonse, artinya kan itu sudah diambil sama mereka dan sudah tidak bisa di-restore ya istilahnya. Nah ini yang perlu ditegaskan juga. Jadi kita harus lihat ke forensiknya. Apakah benar data itu berhasil diunduh atau tidak? Kalau dilihat dari tekniknya, dia masuk ke hypervisor dan sedemikian cepatnya dia melakukan aksinya, kemungkinan dia hanya mengirimkan pesan enkripsi dan mengirimkan gembok untuk mengenkripsi. Karena untuk mengunduh data itu butuh waktu lama. Jadi dari forensik ini bisa ketahuan. Kalau misalnya ransomware ini sudah lama, lebih dari sebulan atau beberapa minggu sudah ada di PDN, kemungkinan besar dia bisa dapat datanya. Tapi kalau dia di sana cuma 4 hari, rasanya kemungkinan relatif kecil ya dia punya datanya. Dan logikanya kalau dia punya datanya, ini sudah lewat dari 1 minggu, harusnya sudah dia extort, di extortionware ya. Jadi dia udah ngancem, kamu kalau nggak bayar nih 8 juta US dollar, aku sebarkan data udah disebarkan gitu. Nah jadi menurut perkiraan kami dari 2 faktor tadi, faktor yang dia masuk dari hypervisor itu kalau dia download image-nya itu biasanya dienkripsi oleh VMware, lalu waktu masuknya sangat cepat, lalu dia masih belum memunculkan datanya, kemungkinan sih memang mereka tidak memiliki datanya, kemungkinan. Saya nggak tahu, nanti harus diverifikasi oleh forensik berapa lama mereka sana. Dari situ kita bisa tahu. Saya pikir dari pihak Kominfo dan terkait juga sudah tahu sebenarnya yang terjadi gimana, apakah datanya ada di luar atau tidak. Tapi terlepas dari itu, data yang ada di PDN ini sekarang dikunci dengan gembok khusus, gembok digital, di mana yang punya hanya si Brent Cipher. Dan mereka janji kan, this Wednesday, hari ini akan diberikan kuncinya. Saya sempat konfirmasi juga ke mereka, maksud kamu this Wednesday ini apakah hari ini, hari Rabu ini, tomorrow, tanggal 3 Juli 2024,
atau this Wednesday, karena counternya kamu kan 8 tahun lebih gitu loh. Jadi this Wednesday 8,5 tahun lagi. Dan mereka memberikan jawaban, mereka akan berikan hari ini. Jadi kita lihat saja nanti This sampai Wednesday berarti secara literal berakhirnya memang hari Rabu hari ini ya. Pak Alphonse, konfirmasi langsung kepada Brain Cipher, maksudnya ini melalui apa Pak? Bisa menghubungi mereka? Kami mengirimkan email resmi ke emailnya. Jadi di situsnya mereka memberikan alamatnya, silakan dihubungi gitu, dan mereka menjawab bahwa Rabu hari ini mereka akan merilis kunci itu. Kita tunggu-tunggu, saya tunggu sampai saat ini masih belum dirilis. Dia bilang kalau dirilis publik bisa download private key-nya. Private key itu kunci dekripsinya. Jadi mereka akan berikan. Kita tunggu saja sampai akhir hari ini kan. Rabu kan sampai 24.00. Waktunya waktu sana. Apakah itu kemungkinan sih waktunya Eropa Timur ya? 24.00. Kalau hingga tidak saat ini dirilis artinya dia tidak komit ya. Hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait dengan kunci enkripsi yang dibuka tersebut. Pak Alphonse, pertanyaan saya selanjutnya, jika Anda bisa menghubungi mereka, Brain Cipher ini melalui email, apakah ini tidak bisa dilacak pelaku sindikat ini oleh pemerintah? Karena kalau kita lihat ini kan bahkan ada sebutan sindikat kriminal yang menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap institusi pemerintahan. Nah, seharusnya idealnya itu biasanya seperti apa sih pengusutan kasus ini kepada pelaku cyber tersebut? Harusnya ketika pemerintah melakukan negosiasi dapat angka 8 miliar US dollar, 8 juta US dollar, itu juga bisa dilacak gitu loh. Jadi masalah melacak itu kalau pelaku ransomware ini mereka pasti sudah mempersiapkan dirinya, dia sudah menyamarkan dirinya. Dia pakai emailnya juga email umum, lalu dia loginnya pakai VPN atau dengan berbagai macam teknik. Nah, itu nggak tuh pinter-pinteran lah. Kalau memang pemerintah memiliki resource, memiliki skill dan memiliki data yang baik, kemungkinan besar mereka bisa melacak kalau mereka memang lebih well prepare ya. Jadi kalau memang ini dianggap sebagai tindakan kriminal terhadap data negara, kenapa tidak dirilis oleh pemerintah identitasnya, Pak Alphonse, menurut Anda? Apa alasannya? Identitasnya kita tahu kan, itu Brain Cipher, itu grupnya Lockbit. Grup Lockbit itu, jadi grup Lockbit itu mereka membuat ransomware. Ransomware itu sekarang sudah menjadi satu bisnis di dunia hitam ya. Ransomware as a services. Jadi banyak gengnya. Ada Lockbit, ada Kylin, ada Ransom House, ada Medusa, ada belasan mungkin ratusan. Yang karena keuntungan yang besar ini ya banyak yang berlomba-lomba masuk ke dalam bisnis ini. Dan celakanya beberapa negara di Eropa Timur yang disinyalir Eropa Timur itu ya secara tidak langsung sistemnya melindungi hal ini gitu loh. Sehingga mereka bisa melakukan aktivitasnya dengan cukup leluasa. Walaupun dalam banyak kasus bisa juga yang tangkap. Lockbit kan sebenarnya geng masternya itu ditangkap dan dibungkam oleh FBI. Lalu kunci-kuncinya itu disebarkan. Nah, tetapi ya sebagai catatan, kunci yang disebarkan itu, kunci enkripsi itu tidak ada duanya. Jadi mau ada 10.000, mau ada 7.000, saya sih akan rasa capek kalau dicobain untuk ke yang ini karena kuncinya pasti unik dan agak spesifik ya. Agak sulit membayangkan kalau 7.000 kunci itu ada yang pas dengan untuk dekripsi ini. Ini bukan seperti kunci gembok yang ini. Ini kunci digital itu limitless, batas jumlahnya itu unlimited. Jadi untuk membuat kunci digital itu sangat mudah dan sangat unik dan tidak ada duanya sih. Jadi ya kelihatannya sih memang satu-satunya si Brain Cipher itu yang punya kunci untuk dekripsi data PDN. Oke, kita lihat ya Pak Alphonse ya, karena sampai sekarang masih berdampak kepada beberapa institusi pemerintahan, belum lagi kekhawatiran terhadap data yang mungkin bocor akibat peretasan ini. Kita lihat batasnya sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih Pak Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber, sudah bergabung dengan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.